Terima kasih saudara masih bersama kami dalam Talkshow on the Spot di daerah Kira Condong bersama dengan Kang Haji Erwin. Beliau adalah anggota DPRD Kota Bandung dari Komisi D dan beliau juga adalah ketua dari fraksi PKB dan ketua PKB Kota Bandung. Kita akan lanjutkan pembicaraan Kang Haji Erwin. Erwin, kalau bicara vaksin hari ini ada banyak hoax, ada juga yang tidak mau, yang tidak juga yang banyak teori-teori konspirasi dan sebagainya. Yeah. Tapi kalau Kang Erwin sendiri mengajak masyarakat atau dukungan Kang Erwin soal vaksinasi seperti apa sih? Betulan, alhamdulillah Pak. Saya kayak kemarin saya dengan TNI ya, dengan Dan Ramil, betulan saya juga menyumbangkan. Jadi kita berbagi tugas. Betulan saya memberikan untuk snack gitu kan, untuk makanannya. Iya. Kita juga bagi sembako di sana, bagi santunan gitu kan, supaya lebih menarik masyarakat untuk datang kan begitu. Tuh. Di Sukapura, di Maleer, saya selalu datang Pak. Saya selalu datang, insya Allah memberikan support kepada stakeholder ya, baik TNI, dokter semua. Makanya saya di saat rapat dengan Pak Wali Kota, betul-betul saya minta vaksin ini bukan hanya oleh puskesmas. Nah, alhamdulillah sekarang kan sudah. Tetapi diberikan kepada pihak swasta, baik itu klinik, baik itu ya sekarang sama TNI dan lain-lain lah, oleh kelompok masyarakat yang lain kan begitu. Baik. Nah, juga saya sangat menghimbau kepada masyarakat begini, apa yang terjadi di masyarakat, semua itu bohong, hoax. Saya pernah ke sini, ada namanya Pak Joni kalau nggak salah. Ya. Grab dia, datang ke saya, Pak, saya sudah divaksin katanya, dan saya demam dan lain-lain. Saya bilang nanti, saya rekomendasi masuk ke dokter Gemi di Babakan Sari, sudah diperiksa itu hanya tipes. Emang tipes, bukan gara-gara karena vaksin gitu kan. Jadi banyak contoh-contoh karena termakan hoax jadi seperti itu. Padahal vaksin ini betul-betul sangat bisa bermanfaat. Selain untuk kekebalan tubuh, jadi nanti kalau posisinya terserang juga hanya ringan saja OTG. Nah, maka saya menghimbau ini secepatnya dipercepat nih, supaya terbentuk herd immunity. Kekebalan kelompok terbentuk gitu. Kalau 70% orang kelompok ini terlindungi ini yang belum divaksin juga kan seperti itu. Betul. Kedua, kita juga sayang kepada diri kita sendiri, juga sayang kepada anak cucu kita, juga sayang kepada tetangga kita. Ibadah juga kan akhirnya kita kan. Betul. Melindungi mereka kan ya. Terus juga mungkin posisinya vaksin ini selain membuat imun kita kuat, kita percaya diri nanti. Percaya diri, pede gitu ya, pede gitu kan. Jadi pede kan aktivitas, tapi tetap prokes itu 5M ini harus dijalankan tetap di masyarakat ini. Oke, jadi tetap protokol kesehatannya jangan mentang-mentang sudah divaksin tapi seenaknya enggak. Ya, begitu juga ya. Karena banyaknya belum. Ini saya terus. Ini saya hampir tiap minggu ini, tiap hari ini hampir saya ikut memberikan masukan kepada masyarakat ya. Saya di level RW sampai di level, cuman dengan kepolisian saya belum, baru dengan TNI kemarin. Oke, baik. Artinya kalau dengan puskesmas sering saya, yang puskesmas. Jadi itu juga dilakukan? Lakukan, malah kita juga sekarang memperbaiki ini Pak, tadi juga saya sekarang juga memperbaiki musola SD sekolah ya yang emang nggak ini. Jadi terus, bukan hanya bantuan yang sifatnya untuk pendidikan tapi untuk sosial juga dilakukan ya Pak? Ya betul, saya juga sekarang lagi memperbaiki rumah isoman. Kebetulan kan di tiap kelurahan ini ada rumah isoman tuh, kebetulan belum layak. Nah saya coba saya perbaiki Pak. Jadi direhab supaya layak lah, supaya mereka betah, karena kan ada juga atapnya yang sudah bocor. Kemarin juga dari Babakan Sari katanya WC-nya tidak, klosetnya rusak dan lain-lain lah banyak. Kita lagi perbaiki. Ya sama kayak kemarin di SDK Capiring mengeluh nggak ada musola, kita buatin musola di sana. Oke, baik. Nah, Kang Haji Erwin, kalau bicara tentang bantuan sosial, ya. Saya pikir tadi kita bicara banyak juga bantuan yang diberikan Haji Erwin. Tapi kalau bagaimana dengan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah hari ini? Apakah sudah sesuai harapan masyarakat? Atau Kang Erwin mendorong hal lain? Begini Pak, terkait bansos saat ini, saya di saat rapat emang mendorong Pak. Mendorong bahwa dinas sosial ini harus jeli Pak. Harus jeli. Karena sekarang masih ada warga yang masuk di dalam data TKS itu terlewat, tidak dapat bantuan. Itu terjadi? Terjadi. Saya bisa buktikan. Kedua, saya kemarin juga ke Dinsos memberikan bukti warga Bon Kangkung kalau nggak salah. Itu jong Pak, banyak PK yang jong juga. Jadi jongnya kenapa? Kosong, nggak ada kartu ATM-nya, nggak bisa di ini.
Oh, artinya tidak ada saldo. Satu dua itu. Kedua, sekarang ini saya menghimbau juga kepada para RT, RW, mungkin ini kan ada bantuan perintah Kemendagri ya, udah keluar Kemendagri saat ini memerintahkan kepada kota kabupaten untuk memberikan bantuan juga ya yang terkena dampak ini. Betul. Nah itu kalau nggak salah kota Bandung ini ada 60.000 orang yang dikasih 500.000. Nah ini saya berharap juga menghimbau kepada umaro di wilayahnya yaitu RW-RW untuk betul-betul berlaku adil, Pak. Itulah wabi adil umaro itu. Berlaku adil, betul-betul melihat mana warga yang betul-betul membutuhkan. Jangan ada terkait saudara, ada yang terkait itu pertemanan, tetapi betul-betul didasarkan oleh kemanusiaan. Betul. Jadi betul-betul dasar kemanusiaan, itulah yang layak untuk memberikan bantuan. Nah makanya saya meminta kepada Kadinsos, kemarin saya bicara di saat rapat juga, ya bisa mengkaji ulang Pak terkait bantuan-bantuan ini dalam DTKS. Dan saya menghimbau juga ini, seluruh stakeholder pemberi bantuan, baik itu ada Basnas, ada Bajas, ada beberapa CSA, ada apa, ini bersatu semua lembaga ini bersatu. Jadi jangan masing-masing, Pak. Kalau masing-masing nanti begini, ada yang satu orang dapat 3 bantuan, yang satu nggak dapat apa-apa, kan gitu. Okay. Nah ini kalau bisa data ini disebar, jadi semua ini bersatu semua bantuan ini, jadi semua masyarakat yang betul-betul membutuhkan terkena mendapatkan bantuan. Luar biasa ini. Karena ini kalau yang DTKS kan sebagian besar kan dari pusat Pak bantuannya. Nah, ini yang posisinya belum masuk data TKS inilah yang emang harus dibantu oleh dari dana, kalau nggak salah di dana BTT ya, bantuan tidak terduga itu. Pendanaannya diambil dari sana, tetapi posisinya itu bersatu Pak dengan dana CSR, dana Bajas, Basnas dan lain-lain itu. Jangan, itu yang sekarang saya himbau ini, tolong semua pemberi bantuan ini bersatu Pak. Aduh, jangan sampai hanya itu aja orang yang dapat bantuannya gitu Pak. Baik. Ya. Artinya ini bantuan sosial ternyata dinamikanya luar biasa juga di lapangan terjadi. Mudah-mudahan ini ke depan tidak terjadi. Setelah jeda masih ada satu segmen lagi Kak Erwin untuk membahas tentang bagaimana Kang Erwin ini berkiprah di masyarakat tentang bantuan sosial ini. Setelah jeda kita akan kembali.